Sebetulnya begini Pak, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa mediasi adalah langkah-langkah untuk lari ke PHK, kita semua tahu Pak, prosedur PHK itu kan sudah diatur Pak. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 itu kita sudah mengatur langkah-langkah itu. Justru kita mengajak, kita menghimbau bagaimana kita menyikapi daripada kondisi kritis yang demikian ini ke depan, supaya kita semua tetap bagaimana kita menjaga kelangsungan dunia usaha dan kelangsungan bekerja. Itu Pak poinnya Pak. Ya. Sekarang kan masalahnya di sini dikatakan efektivitas mediasi. Coba di sini tulis pengawasan. Dan sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 2, pengawasan itu tidak berfungsi. Kalau mau, oke, Menteri mengatakan bagian pengawasan Depnaker Trans dan suku-suku dinas dibubarkan. Karena semuanya akan dilarikan ke PHI. Nah, berani gak? Nah, yang kedua yang mau saya katakan untuk masalah PB ini, upah kalau disesuaikan dengan pertumbuhan paling hanya 6%. Kalau upah pekerja yang dari 2000 ya sekarang ini turun upah realnya, ketika daya beli pekerja turun, itu akan berpengaruh terhadap konsumsi. Pertumbuhan ekonomi salah satunya yang paling besar dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat. Ini artinya akan mengurangi juga pertumbuhan ekonomi. Jadi akan menjadi lingkaran setan ketika daya beli pekerja itu turun. Nah, ini yang tidak fair. Banyak hal yang harus dilakukan oleh pengusaha dan terutama pemerintah. Ayo, ketika krisis terjadi, yang pertama disuntik adalah siapa? 4 triliun untuk saham. Kenapa tidak sektor kecil, UKM, sektor real dan sebagainya? Tidak ada keinginan pemerintah. Pemerintah tidak fair. Ketika terjadi krisis, baru buruh dikorbankan. Silakan, Ibu. Baik. Sebetulnya bukan begitu Pak, bukan menunggu sampai ada krisis. Kita lihat sebetulnya, kalau dikatakan mengenai upah, tadi dikatakan yang mengurangi daya beli kan tergantung daripada upah. Jelas ya Pak ya, Undang-Undang pasal 8, Undang-Undang 13, pasal 88 dan pasal 89 itu menyatakan bagaimana mengatur mekanisme daripada penetapan upah minimum. Sebetulnya kan yang kita bicarakan hanya upah minimum Pak. Gubernur di dalam menetapkan upah minimum Pak. Jadi upah minimum Pak. Nah, sehingga dalam hal ini Pak, kita lihat dalam pasal undang-undang mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang di Undang-Undang 13. Dia menyatakan bahwa penetapan upah minimum yang dilakukan oleh gubernur berdasarkan saran rekomendasi dari Dewan Pengupahan itu harus berdasarkan kepada produktivitas. Kita harus dilihat sebagai bahan pertimbangannya. Kemudian juga kita harus lihat sektor marginal dan juga pasar kerja itu juga menjadi bahan pertimbangan. Tidak hanya langsung demikian. Tetapi masalahnya adalah dalam poin undang-undang itu dikatakan menuju kehidupan yang layak. Hidup layak itu sudah ada. Ketika tahun 2007 DKI 92% dari KHL kebutuhan hidup layak. Nah, BPS mengeluarkan untuk tahun 2008 1.314.000-an. Ketika 92% harusnya 1.200.000. Tapi sekarang nyatanya 1.069.000, hanya 10% naik. Nah, kebutuhan hidup layak KHL ini yang akan dituju itu sudah direduksi oleh PB ini yang tidak jelas. Undang-undang dikangkangi oleh PB. Dari mana aturan? Nah, yang mau saya katakan ya, ini ranah legislatif. Putusan undang-undang itu legislatif. Tetapi pemerintah banyak mengeluarkan, terutama Menaker Trans, Permenaker tentang cuti panjang. Dikeluarkan Permenaker sehingga yang sudah ada boleh, yang belum ada tidak boleh. Satu, tentang pengunduran diri itu juga dikangkangi oleh Permenaker. Jadi undang-undang itu sebaiknya tidak dihargai, tidak dihormati oleh pemerintah. Dengan instruksi dengan Permenaker, dengan ranah eksekutif itu dikurangi. Oke, Mas. Kita kembali ke KHL saya. Kita kembali kepada persoalan tadi bahwa kita Bapak menyatakan tadi dikatakan bahwa mengenai pencapaian KHL. Tadi Bapak kita kembalikan ke sana. Pencapaian KHL. Kita lihat Pak, sebetulnya di peraturan perundang-undangan itu dikatakan bahwa kita mengarah kepada pencapaian KHL. Artinya boleh excuse gitu ya. Pak. Jadi mari kita minta excuse nih Bu. Bukan excuse Pak, ini kata undang-undang. Terjemahkan undang-undang. Coba kita sama-sama membuka undang-undang. Mengarah ke KHL kemarin 92%. Harusnya sekarang 93%. Sebentar. Kita kan sama-sama kita mempunyai peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur mengenai mekanisme hal yang demikian. Kita ke apa sih yang dimaksud dengan pengarah kepada pencapaian KHL? Menurut Ibu apa? Kalau KHL kita lihat bahwa yang dikatakan KHL itu pencapaian perlu dilakukan secara bertahap. Kenapa? Karena jelas-jelas dikatakan merupakan peningkatan daripada kebutuhan hidup minimum KHL tersebut. Dan kemudian ini sangat tergantung ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha. Jadi nah, paksa, ini yang harus nggak bisa dipaksa. Dipikirkan.
Oke, Silakan. baik Bu, tadi yang Ibu sampaikan tentang masalah UMK dan juga pencapaian KHL. Sedangkan UMK tersebut itu untuk pekerja lajang. Nah sekarang bagi pekerja yang sudah berumah tangga bagaimana? Nah sekarang aja tidak mencapai 100% dari KHL. Bagaimana seorang buruh menghidupi keluarganya kalau mengatakan malah UMK terus. Padahal kita semangatnya adalah upah untuk layak, bukan upah minimum. Nah ini kan semangatnya sebenarnya untuk ada semangat dari rencana revisi 13/2003 untuk pembenaran membayar upah buruh murah. Sebenarnya seperti itu. Oke, silakan Pak. Silakan Pak. Sebentar, Bu. Segala macam ongkos perusahaan termasuk upah itu berasal dari penjualan. Ini penjualan mau turun karena ada dampak finansial global yang krisis. Itu nggak bisa kalau ini tidak dikendalikan. Satu-satunya jalan adalah tutup, bangkrut. Kalau bangkrut, PHK. Dan kalau terjadi PHK, maka menambahlah pengangguran. Jadi SKB 4 Menteri atau Peraturan 4 Menteri itu latar belakangnya adalah untuk menghindari PHK. Oke, baik begini. Jadi, saya lihat di Amerika. Amerika bersedia membailout perusahaan-perusahaan agar bergerak, menghindari PHK dan sebagainya. Yang saya lihat adalah SKB atau peraturan bersama ini kok lebih dulu dibanding insentif untuk perusahaan-perusahaan, untuk dunia usaha. Yang menjadi pertanyaan terutama adalah, memang sekali lagi buruh yang menjadi prioritas pertama untuk ditaruh paling belakang gitu. Tapi kalau membandingkan Indonesia dan Amerika kebangetan. Uangnya dari mana Indonesia? Bukan, artinya bahwa semangat itu berbeda. Oke, sebentar saya jawab ya Pak ya. Kita kembali lagi kepada peraturan perundang-undangan. Jadi pemerintah di dalam hal ini upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan saran dan rekomendasi. Betul, kalau upah minimum itu berlaku untuk pekerja lajang dengan masa kerja maksimal 1 tahun. Betul Pak. Kemudian upah yang di atas itu adalah upah yang dirundingkan Pak, antara pengusaha dengan pekerja yang bersangkutan atau dengan serikat pekerja, serikat buruh. Pemerintah tidak menetapkan upah yang bukan upah minimum. Nah itu tolong dicermati. Jadi saya mohon kepada teman-teman semua.